Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap maya untuk melanjutkan perkuliahan teknik pengambilan keputusan dan data mining yang kemarin sempat skip beberapa pertemuan. Nah, mudah-mudahan nanti kita dapat ngejar ketertinggalannya. Jadi kalau secara materi ini masih ada 3 pokok bahasan yang akan dibahas. Satu dibahas hari ini. Nah, nanti mungkin di 2 pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan. Sebelum kita mulai perkuliahan, perlu saya informasikan bahwa untuk mata kuliah teknik pengambilan keputusan dan data mining ini kita tidak ada ujian tertulis untuk UAS-nya. Nah, nanti untuk penilaian akhir semesternya kita presentasi dari tugas yang sudah dikerjakan teman-teman. Nah, nanti untuk tugas yang sudah dikerjakan dan dikumpulkan minggu lalu akan saya review terlebih dahulu. Kalau misalnya butuh perbaikan. Ini jujur saya belum selesai ngoreksinya, baru sebagian. Nah, nanti akan saya informasikan setelah saya selesaikan semua. Baik, kita langsung saja mungkin ini untuk materi yang kedua di teknik pengambilan keputusan dan data mining, fokus di data mining-nya. Iya, sudah terlihat untuk PowerPoint-nya. Oke, jadi materi hari ini itu adalah klasifikasi. Nah, seperti yang teknik data mining lainnya, ini klasifikasi merupakan tools yang pengerjaannya itu hanya data yang bersifat kategorikal. Jadi Daniel Case Moran ini menyampaikan bahwa kita itu bisa saja memiliki data tanpa informasi, tetapi kita tidak mungkin memperoleh informasi ketika nggak ada data. Nah, dari definisinya, di sini kita bisa lihat, menurut Agni Ismaya, klasifikasi itu proses untuk menemukan sekumpulan model yang menjelaskan dan membedakan kelas datanya. Jadi nanti ciri khas dari klasifikasi, data awal yang akan diolah itu sudah terdefinisikan kelas datanya. Nah, nanti data tersebut akan diolah sehingga diperoleh model yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai yang belum diketahui. Nah, menurut Pangintan 2004 ini sama seperti Agni Ismaya. Dia menyampaikan kalau proses klasifikasi itu nanti diawali dari pemodelan deskriptif, penjelasan dari kategori data yang ada, diperoleh modelnya, kemudian nanti digunakan untuk menjalankan fungsi prediktifnya. Jadi di dalam klasifikasi itu nanti ada input. Inputnya ini berupa variabel yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian kelas datanya di variabel input ini juga sudah ditentukan, kemudian
mereka akan diolah menggunakan suatu teknik tertentu. Teknik dalam klasifikasi itu ada cukup banyak. Nah, nanti diperolehlah sebuah model. Nah, jadi di sini ini nanti ketika ada data baru, ada data baru lagi dengan karakteristik atribut yang sama dengan variabel inputnya yang tadi, mereka tidak perlu mengulang atau memproses dari awal, cukup dimasukkan ke dalam model klasifikasinya yang nanti akan diperoleh keluaran atau prediksi label kelasnya. Jadi contohnya itu kayak misalnya di dunia perbankan. Jadi di dalam bank itu memiliki sejumlah data nasabah yang mereka itu memiliki riwayat transaksi, misalnya kredit macet dan tidak macet. Jadi keseluruhan data historis itu kita kumpulkan beserta dengan pengkategorian mereka macet atau tidaknya, kemudian diolah menggunakan teknik tertentu sehingga diperoleh rule atau aturan yang kemudian ketika ada nasabah baru, dari pihak banknya itu tidak perlu mengolah lagi untuk memperoleh modelnya, tetapi cukup memasukkan ke model yang sudah ditemukan sebelumnya. Nah, jadi pas nasabah itu mengisikan data dirinya, misalnya jenis pekerjaan, kemudian usia, jumlah tanggungan, penghasilan per bulan, seperti itu pihak bank, kredit analisnya itu mampu memprediksi nasabah tersebut berpotensi untuk macet atau enggak kreditnya, seperti itu. Nah, ini klasifikasi itu pemodelan yang cukup komprehensif karena dia itu menjalankan fungsi deskriptif dan juga prediktif. Deskriptif itu ya proses penemuan pola atau aturan dari data historis yang ada, dan prediktif pola yang tadi ditemukan itu digunakan untuk memprediksikan label kelas selanjutnya. Kemudian langkah pemrosesan dalam klasifikasi. Seperti yang kita ketahui bersama, ketika kita akan menggunakan tools tertentu, teknik data mining tertentu, itu tentunya diperlukan pre-processing data. Nah, ini kalau di dalam klasifikasi, ini secara umum ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu data cleaning, pemrosesan terhadap data untuk menghilangkan noise dan penanganan terhadap missing value pada suatu record. Nah, missing value di sini entah itu typo, kemudian mungkin ada kesalahan pengisian, itu selagi masih bisa diperbaiki, ya berarti nanti dari kita yang memperbaiki, tetapi kalau misalnya missing value-nya itu terlalu fatal, itu akan lebih baik datanya dibersihkan saja. Jadi nanti data yang diolah itu benar-benar data yang valid, yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kita melakukan analisis relevansi. Oke, analisis relevansi yang di sini itu maksudnya adalah penghapusan atribut yang sifatnya redundan atau berulang, atau atribut yang kurang berkaitan dengan proses klasifikasi yang akan dilakukan. Jadi di sini mungkin ada beberapa atribut yang beririsan. Kita bisa memilih salah satunya. Misalnya di data nasabah yang tadi itu ada data jenis pekerjaan dan penghasilan. Mungkin akan lebih relevan dengan status kredit macet atau tidak macetnya seseorang itu jumlah penghasilan. Jadi untuk jenis pekerjaan itu bisa dihilangkan.
Analisis relevansi ini kalau misalnya teman-teman sudah menemukan penelitian serupa sebelumnya, itu bisa digunakan sebagai dasar dalam penentuan atribut yang digunakan. Tetapi kalau misalnya ini penelitian baru, nanti teman-teman mungkin bisa menggunakan uji statistik untuk penentuan relevansi atributnya. Misalnya dengan chi-square atau metode-metode lain yang digunakan yang cocok untuk melakukan analisis relevansi. Nah, yang ketiga itu transformasi data. Transformasi data di sini dilakukan karena klasifikasi itu merupakan metode yang menggunakan tipe data kategorikal. Jadi semua inputan data yang sifatnya numerikal itu harus diubah ke bentuk kategorikal. Bagaimana caranya? Tentu saja di sini kita bisa melakukan diskretisasi. Jadi kalau misalnya tadi ada total jumlah penghasilan nasabah, itu nanti di-generate semuanya, dilihat nilainya, nilai terbesar, dikurangi nilai terkecil, kemudian kita akan membaginya menjadi 3 kategori, dibagi 3. Nah, nanti untuk masing-masing nilai akan diubah sesuai dengan kategorinya. Kalau di transformasi data ini ya mirip kayak yang di statistik. Pendiskritan range nilai tertentu. Nah, ini jadi kalau tadi kita lihat di awal, klasifikasi itu ada input, kemudian ada pembangunan model, dan ada luaran. Jadi ini di sini ada training data atau data latih, ini merupakan data historis. Data historis yang akan kita gunakan untuk menemukan classifier atau menemukan rule-nya. Nah, untuk menemukan ini algoritma klasifikasi itu ada sangat banyak sekali yang nanti bisa teman-teman coba. Nah, setelah ketemu rules-nya ini, akan diuji cobakan ke data testnya, testing datanya. Jadi, classifier yang dihasilkan ini nanti akan dicoba diuji menggunakan data testnya, ketemu berapa tingkat akurasinya. Nah, nantinya ketika akurasinya cukup tinggi, bisa digunakan untuk memprediksikan data-data lainnya. Nah, ini untuk akurasi dan error rate. Jadi nanti setelah model klasifikasinya ketemu, kita ujikan ke testset, kemudian kita cek lagi berapa persen tingkat akurasinya, berapa error rate-nya. Kalau perhitungannya ini sederhana sekali, jumlah prediksi yang sifatnya benar dibagi jumlah total prediksi, ini untuk memperoleh akurasi. Sementara kalau yang error rate, jumlah prediksi salah dibagi dengan jumlah total prediksi. Lanjut ke beberapa istilah dalam klasifikasi. Jadi, di dalam klasifikasi, ini tadi kita lihat ada training set atau data latih. Ini merupakan data historis yang akan kita olah untuk menemukan sebuah model. Kemudian ada data uji atau test set. Ini data yang akan digunakan untuk mengetahui akurasi dari model yang sudah ditemukan. Kemudian ada atribut. Atribut itu variabel yang digunakan. Nah, masing-masing atribut itu memiliki nilai. Nilai atribut itu juga biasa disebut dengan instance. Nah, kayak misalnya yang tadi, jumlah pendapatan mau kita kategorikan menjadi 3. Rendah, sedang, dan tinggi. Jadi rendah, sedang, dan tinggi itu merupakan instance.
Kemudian ada juga istilahnya record atau baris dalam tabel. Ini beberapa istilah dalam klasifikasi. Nah, konsep dasar klasifikasi itu seperti yang tadi ya, ada pembangunan model, kemudian proses klasifikasinya tadi. Jadi pembangunan model menggunakan data trainingnya, kemudian setelah ketemu modelnya, kita akan memprediksikan data uji. Nah, ini beberapa teknik yang banyak digunakan dalam klasifikasi. Ini yang pertama, itu ada naive Bayes. Teorema Bayes ini teman-teman sudah pernah mencobanya di materi sebelum UTS. Nah, naive Bayes ini merupakan salah satu teknik dalam klasifikasi di mana asumsi dari setiap kejadian itu sangat kuat. Jadi masing-masing kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Itu konsep dasar dari naive Bayes. Kenapa mereka menggunakan probabilitas bersyarat? Karena antara kejadian yang satu dengan yang lainnya itu tidak saling berhubungan. Kemudian ada juga support vector mesin, SVM, itu merupakan machine learning yang bekerja atas prinsip structural risk minimization. Jadi di sini akan meminimalisir nilai resiko yang mungkin muncul dengan tujuan itu nanti memisahkan hyperplane terbaik yang memisahkan kelas inputannya. Jadi di sini ini teknik klasifikasi dengan mempertimbangkan aspek resiko yang kemudian bisa dibilang kalau SVM ini melakukan optimasi ya, fungsi optimasi. Kemudian jaringan syaraf tiruan ini juga cukup banyak digunakan. Kalau jaringan syaraf tiruan ini mengikuti cara kerja syaraf, jadi nanti di situ akan dilakukan penghitungan jarak. Meskipun ini akurasinya cukup tinggi, tetapi prosesnya ini yang sangat lama. Jadi kurang efisien ketika kita menggunakan jaringan syaraf tiruan. Nah, decision tree ini merupakan tools yang paling sering digunakan karena decision tree itu sangat mudah untuk diinterpretasikan. Orang awam pun ketika melihat decision tree sudah bisa membaca polanya. Ada satu lagi yang teknik klasifikasi yang sering digunakan belakangan ini, itu fuzzy. Logika fuzzy itu belakangan banyak digunakan dalam IoT, Internet of Things. Misalnya beberapa peralatan rumah tangga yang sifatnya otomatis untuk mendeteksi kayak misalnya apa namanya itu lampu. Lampu yang menggunakan sensor cahaya IoT itu ketika meredup udah mulai gelap, maka lampunya akan otomatis menyala. Nah, algoritma yang digunakan untuk membaca itu biasanya menggunakan pendekatan logika fuzzy. Karena fuzzy di sini mereka itu bermain di sisi kesamaran, di ranah yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi bias antara terang dan gelap itu mereka yang mendefinisikannya. Ini sama seperti yang pernah teman-teman kerjakan, decision tree. Nah, di teknik klasifikasi di sini kita akan menggunakan pendekatan decision tree. Masih ingat ya, di sini nanti akan ada 3 tipe simpul. Simpul akar, kemudian simpul internal, dan simpul daun. Nah, ini sedikit mengulang
Jadi decision tree itu merupakan flowchart yang menyerupai bentuk pohon. Nah, nanti alur dalam decision tree ini data diolah, kemudian menghasilkan bentuk diagram flowchart-nya tadi, kemudian dari tree yang terbentuk, kita akan menerjemahkannya ke dalam bentuk rule atau aturan-aturan. Ini tipe simpulnya, simpul akar, simpul internal, dan simpul daun. Simpul akar, root node, ini yang paling atas, dia tidak ada inputan, tetapi memiliki luaran, bisa satu atau lebih. Kemudian internal node, dia memiliki inputan dan juga memiliki luaran. Sementara kalau leaf node atau simpul daun, dia itu memiliki inputan tetapi tidak punya keluaran. Nah, leaf node ini yang merupakan keputusan. Merupakan keputusan akhir yang nantinya akan kita terjemahkan menjadi aturan-aturan tertentu. Nah, ini prosesnya. Yang pertama, nanti kita akan mengubah data menjadi tree, mengubah tree menjadi rule, dan menyederhanakan rule yang terbentuk. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebelum ke contoh soal, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini studi kasusnya. Semakin maraknya pemakaian batik menyebabkan perkembangan toko batik menjadi begitu pesat. Persaingan antar toko pun semakin ketat. Pemberian diskon itu merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan penjualan. Penentuan seorang customer akan memperoleh diskon atau tidak itu diselesaikan dengan menggunakan decision tree. Nah, jadi di sini fungsi tujuannya itu adalah penentuan perolehan diskon oleh konsumen. Data diambil dengan 18 sampel dengan pemikiran bahwa yang mempengaruhi pemberian diskon atau tidak adalah jumlah beli, harga, dan keadaan barang. Nah, di sini berarti ada 3 atribut yang digunakan dalam penentuan pemberian diskon, yaitu jumlah beli, harga barang, dan keadaan barangnya. Jumlah beli memiliki instance, banyak, dan sedikit. Harga mempunyai instance, mahal, sedang, dan murah. Sementara keadaan barang itu memiliki instance, cacat, dan baik. Data sampel yang digunakan untuk menentukan diskon, ini sebagai berikut. Ini ada 18 konsumen yang melakukan transaksi. Konsumen yang pertama, Ani, membeli batik dengan harga mahal, jumlah belinya banyak. Dengan keadaan barang baik, dia memperoleh diskon. Dan seterusnya sampai dengan konsumen ke-18. Jadi ini disebut dengan training set-nya. Nah, nanti silahkan training set tersebut diolah, kemudian tentukan keputusan pemberian diskon menggunakan model yang diperoleh dari training set sebelumnya. Oke, di sini untuk studi kasusnya kita masih sama seperti yang sebelumnya, menggunakan
WK. Sebelumnya nanti teman-teman silahkan bisa copy paste data yang sudah ada, yang ada di slide tadi ke Excel. Jangan lupa disimpan dalam format ini CSV. Setelah itu kita buka aplikasi WK. Klik Explorer. Kemudian open file. Pilih di direktori penyimpanan yang tadi sudah dilakukan. Ibu, mohon maaf, PowerPoint-nya nggak muncul. Gimana, Mbak? Presentasinya nggak muncul ya, Bu? Nggak muncul. Bentar, saya ulangi lagi. Ini kelihatan belum? Kelihatan, Bu. Oke, jadi file yang tadi, data yang ada, training set yang ada, kita kopikan ke Excel. Karena kita akan menggunakan WK, jadi Excel-nya ini harus disimpan dalam format CSV. Kemudian kita buka aplikasi WK-nya. Di pre-processing, tab pre-process, ini kita open file yang tadi sudah kita siapkan. Files of type-nya diubah ke CSV, kemudian pilih yang klasifikasi CSV, kemudian open. Nah, di sini ini ada nama customer, harga, jumlah beli, keadaan barang, dan diskon. Untuk nama customer, kita remove terlebih dahulu, sehingga di sini nanti kita akan mengolah berdasarkan atribut yang digunakan saja. Jadi variabel harga, jumlah beli, keadaan barang, dan variabel keputusannya itu pemberian diskon. Di sini nanti silahkan klik tab Classify, kemudian choose di sini. Untuk classifiers-nya, pilih yang tree, kemudian pilih yang J48. Setelah itu bisa diklik Start. Nah, setelah selesai, nanti teman-teman bisa klik kanan di bagian Result List untuk memunculkan decision tree yang terbentuk. Ibu, maaf. Ya, Tampilan layarnya belum kelihatan. kenapa ini ya? Itu tadi Bu, Mas Aji bagiin layar, terus jadi layar dari Ibu nggak muncul presentasinya. Maaf, aku pencet. Oh iya. Tapi di saya ada kok, Bu. Mohon maaf ya, teman-teman, kepencet. Ya, nggak apa-apa. Nanti ini kebetulan sudah saya record, nanti saya upload juga. Ya, saya ulangi lagi ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya. Jadi ini yang tadi training data yang sudah muncul, yang sudah disiapkan itu di-copy ke Excel, kemudian save.csv.
ini ekstensinya dipastikan .csv, kemudian kita buka WK Explorer, kemudian di sini di pre-process, pilih file yang tadi, training set, data training yang disimpan dalam format CSV, kemudian di open. Nah, di sini nama customer ini bisa di remove karena nanti kita akan fokus di variabel harga, jumlah beli, keadaan barang, serta variabel keputusannya pemberian diskon. Setelah itu, bisa klik tab classify, kemudian classifiernya nanti silahkan dipilih TRIS, kemudian J48. Setelah itu bisa klik start. Start selesai, ini di result list, klik kanan, kemudian pilih yang visualize tree. Nah, sekarang sampai di sini kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, jadi ini tree yang terbentuk dari 18 data training yang tadi. Ini sudah sesuai ya, karena bisa dilihat dari variabel keputusannya di sini. Ada yang pertama itu ada 6 data, kemudian 2, 2, 4, 4. Jadi total sudah ada 18 data selesai diolah. Nah, dari sini, sebentar. Nah, dari sini kita bisa cermati rule yang terbentuk itu ada berapa? Rule yang terbentuk itu ada 5. Karena di sini ada 5 leaf node. 1, 2, 3, 4, 5. Rule yang pertama, ini jika harga mahal, maka diberikan diskon. Jika harga sedang, kemudian jumlah beli banyak, dan keadaan barangnya baik, maka tidak diberikan diskon. Jika harga sedang, jumlah beli banyak, keadaan barang cacat, itu akan diberikan diskon. Jika harga sedang, jumlah belinya sedikit, tidak diberikan diskon. Jika harga murah, tidak diberikan diskon. Nah, nanti teman-teman bisa menuliskan rule-nya. Ini rule 1 sampai rule 5. Untuk susunan urutan rule-nya itu bebas, terserah. Yang penting terakomodir semuanya. Nah, nanti 5 data yang harus diprediksikan nilai akhirnya, teman-teman bisa menggunakan rule yang sudah ada. Jadi dari 5 rule tersebut nantinya akan digunakan dalam penentuan keputusan pemberian diskon dari test setnya. Kebetulan di sini ini customer yang pertama, Aul, dia membeli batik dengan harga mahal, jumlah banyak, dan keadaannya baik. Ini ketika konsumen membeli barang dengan harga mahal, maka ini rule kedua, diskon diberikan. Jadi ketika harganya mahal, ini otomatis pemberian diskon. Dan ketika harganya murah, itu tidak diberikan diskon. Jadi nanti tinggal melihat dari rule yang terbentuk, berapapun jumlahnya. Data yang harus diprediksikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?